Jangan minta kita menanggapi kementerian lain, kita nggak mau menanggapi kementerian lain, yang suara pemerintah satu. Oke. Sama juga ketika misalnya ada lapor Mas Wapres, ingat? Ah. Lapor Mas Wapres, kemudian kita ditanya, "Apa tanggapan istana soal lapor Mas Wapres?" Lah Wapres kan istana, masa kita menanggapi diri sendiri, dan itu memang udah bagian dari program dan pekerjaan yang memang sudah ditugaskan gitu. Kita harus membantu seluruh kementerian dan lembaga kepresidenan untuk mengkomunikasikan capaian-capaian. Oke. Yang itu tadi, terutama untuk program prioritas dan program hasil terbaik. Hmm. Sesederhana itu kita sebenarnya. Saya kasih tahu kamu nih, kalau dalam berdebat, saya itu mengagumi Haji Agus Salim. Insyaallah. Tapi itu individual sekali. Oke. Nggak bisa dengan gaya seperti itu, dan itu gayanya gaya perjuangan. Dan sekarang Dan melawan penjajah itu. sekarang belum tentu relevan di Belum tentu dengan style itu cocok. Kalau saya berdiri sendiri ketika misalnya jadi jubir kampanye, mungkin style itu cocok. Oke. Ada pertarungan, ada itu yang kita jalankan. Tapi sekarang kita kan nggak bertarung, Tidak berdebat juga. kita tidak berdebat, kita mewakili pemerintah untuk menyampaikan capaian pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mau cari musuh kemana? Oke. Tapi gaya itu nggak bisa kita pakai dong. Selamat hari baik, pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Fani Imani dalam podcast VIP di inilah.com. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kalau misalnya mungkin teman-teman sudah bisa membaca, kemudian juga mengetahui berbagai macam informasi terkini yang ada di headline media massa, kemungkinan besar muncul dari kantor komunikasi kepresidenan atau yang sekarang biasanya kita kenal dengan sebutan Presidential Communication Office atau PCO. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Komunikasi Presiden Bapak Hasan Asbi. Selamat sore aja, langsung saja kita Sudah sapa. sore ya. Sudah sore, betul Pak. Selamat sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Dalam 2 tahun terakhir kita sering melihat Pak Hasan warawiri sibuk sekali ya Pak ya. Warawiri di mana? Warawiri di mana-mana, di media massa, ya kan kalau kita kan bacanya ngelihatnya informasi dari media massa Pak. Mungkin nggak warawiri, cuman di media massa aja warawirinya. Kita ya kemana-mana. Tugasnya juga sekarang akan banyak muncul di media massa, di TV, di koran. Tugasnya bukan muncul di media, tapi kan sebenarnya memang kita, ya kan ada hubungannya dengan soal-soal komunikasi. Tentu sedikit banyak ada beririsan dengan teman-teman media kan. Betul. Cuma sekarang kan saya sudah dibantu oleh 6 orang juru bicara kantor komunikasi. Jadi ya tentu porsinya berbagi, tidak harus kita. Sesuai dengan kompetensinya masing-masing juga ya Pak? Bukan kompetensi, jadi ada pembidangan buat spesialisasi, tapi sebenarnya mereka secara umum harus menguasai semua. Oke. Iya, jadi pada prinsipnya mereka harus menguasai diri semua. Oh, nah sekarang, ngomongnya palu gada, gitu. Enggak. Karena kan urusan pemerintah itu luas ya, jadi dari A sampai Z, dan eee, kita itu pada prinsipnya harus tahu semuanya, terutama yang sesuai dengan tupoksi kita. Oke. Jadi kita harus memahami, tapi belum tentu kita yang tampil menjelaskan. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya teknis, kerja rutin dari kementerian, itu memang biarkan kementerian itu yang Fokus. tampil depan. Oke, biar lihat tumpang tindih Iya, siapa yang bicara. kalau misalnya itu terkait dengan program prioritas atau terkait dengan program hasil terbaik cepat, nah itu kita ikut sertanya lebih dalam. Oke. Jadi biasanya kita juga ikut menyampaikan komunikasinya ke media dan ke masyarakat, kalau untuk yang itu. Oke. Iya. Ada yang saya dan juga teman-teman masih bingung ya Pak Hasan. Dulu kalau misalnya pas lagi bertugas zaman masih muda, asik, waktu masih jadi reporter kan biasanya kita liputannya ke kantor komunikasi kepresidenan, Kasetpres, Biro Pers, dan sekarang ya terutama zaman, ketika Bapak menjabat, diganti namanya menjadi PCO, Presidential Communication Office. Ada pertimbangan apa di balik itu? Oh, ini kan kantor ini, eee, apa ya namanya, lebih pengkhususan lagi dari kantor staf presiden.
Jadi dulu kantor staf presiden itu punya namanya Kedeputian 4. Kedeputian 4 ini kedeputian yang mengurusi soal komunikasi dan diseminasi informasi. Nah, Kedeputian 4 itu dicabut, dibuatkan perpresnya tersendiri. Jadi sebuah badan dia, bukan jadi sebuah badan, jadi sebuah kantor loh. Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi ini supaya lebih spesifik aja. Dan dari sisi leveling, kita bisa punya banyak tenaga ahli di situ. Nggak banyak juga sih sebenarnya, tapi memadai lah untuk bisa menguasai berbagai macam persoalan-persoalan pemerintah. Jadi nanti ini kan sebenarnya kantor kejubira, kantor kejurubicaraan. Karena kepala kantor kan merangkap koordinator jurubicara presiden. Jadi kita kan harus menguasai banyak masalah kan. Dan saya sampai Masalahnya dari berbagai macam dan sektor. ini yang didukung oleh tenaga ahli itu. Jadi ada tenaga ahli yang memantau isu A, isu B, isu C, dan kemudian nanti kita pilah-pilah apakah ini akan sampai di level kantor komunikasi yang akan menyampaikannya atau cukup di kementerian saja misalnya gitu. Karena kita juga harus hati-hati, tidak semua kemudian karena ini kantor komunikasi kepresidenan semua harus dikomentarin, nggak begitu. Harus ada filternya. Ada yang sebagian besar itu kan isunya isu kegiatan harian dan kegiatan rutinnya kementerian. Jadi biarkan itu jadi apa, Juga. jadi kewenangan ranahnya kementerian untuk menyampaikan itu. Kan di setiap kementerian juga ada juru bicara, ada juga tim komunikasi di situ. Nah, tim komunikasi mereka ini yang berkoordinasi sangat intens dengan kita, Oke. gitu. Untuk bagi-bagi informasi, menyortir Iya, informasi tadi kan seperti karena bagaimanapun kan ya. ya, kita di belakangnya ada nama kantor komunikasi kepresidenan. Jadi kalau sudah sampai di level ada kata-kata kantor presiden di belakangnya, berarti kan leveling isunya jadi naik. Makanya saya juga menghadapi banyak sekali pertanyaan. Kadang-kadang teman-teman wartawan mungkin apa ya, Tanya, lebih lagi tanya emang. enggak, kalau nanya tuh nggak apa-apa. Jadi semuanya ditanyakan kantor presiden. Jadi isu apapun ditanyakan kantor presiden, padahal sebenarnya kalau mau sedikit berusaha itu, bisa mendalami substansi itu di kantor kementerian. Oke. Saya lebih sering mengarahkan kalau yang substansi ya, saya arahkan saja ke kantor, kementerian atau lembaga terkait. Tapi ada juga yang sekedar-sekedar nyinyiran apa segala macam ditanyakan juga komentarnya, kantor komunikasi presiden apa dan Maksudnya istana. nyinyiran gimana? Iya, kalau misalnya isu-isu cuman isu-isu politik Oke, yang ramai dibicarakan sama ramai netizen. dibicarakan kan nggak harus Oh, iya. diomongin oleh kantor istana yang kayak gitu. Apa tanggapan istana? Kita kan bukan pengamat. Apa pendapat istana soal ini? Kita kan bukan pengamat, kita kayak menyampaikan opini. Kita kan menyampaikan berita dan pernyataan dari kantor komunikasi kepresidenan gitu. Aduh, nih teman-teman dari media gitu ya, wartawan juga harus adaptasi nih lama-kelamaan kan, maksudnya, awal-awal ketika Iya, dibentuk. saya tidak menyalahkan tapi mungkin ini karena baru kan. Jadi kita mungkin Membiasakan. ya berinteraksi sekian lama mungkin jadi paham nanti. Bahwa ada isu-isu tertentu yang sifatnya itu tugas rutin dari kementerian, Ya, itu monggo ditanyakan sama kementerian. kementerian. Ada ya hal-hal yang nggak harus ditanggapi oleh presiden, ini iya nih yang paling lucu aja, itu saya masih di HP saya itu mungkin ada 3 atau 4 yang nanyakan apa tanggapan istana soal Agus yang di Nah, yang apa di namanya, Lombok ya kan? mana itu, uang yang harusnya diterima sama dia kayak donasi untuk Bukan biaya Agus, Agus. Agus yang itu loh, yang Agus di Lombok itu, Iya, Agus yang apa, donasinya bukan bukan yang Agus yang Agus Nanis. nggak ada tangannya. Oh, Agus Buntung, ya ampun. Lagi banyak nama Agus soalnya Iya. bahasannya viral sama beberapa Apa sekarang. apa di sana soal kasus Ya ampun, oke 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 oke. Oke, bahasan sendiri ya, kalau misalnya tanggapan pribadi, nah itu dia, kalau misalnya tanggapan secara, teman-teman yang bekerja di kantor PCO pasti harusnya pernyataan resmi. Tapi kalau misalnya para jubir ini, atau Pak Hasan sebagai kepala PCO punya pendapat sendiri, nggak boleh. nggak boleh sama sekali ya? Berarti semua teman-teman yang bekerja di sana tidak atau Harus menyortir merepresentasikan institusi? institusi. Nggak boleh lagi kita punya pendapat pribadi. Oke oke, siap. Sana kita apapun bahkan di misalnya
Jangankan gitu, kita nongkrong-nongkrong aja, itu juga harus jaga-jaga untuk tak omongin, karena orang nanti bisa kutip, "Oh, kita di tongkrongan Visi kepala kantor komunikasi presiden ngomongnya begini." baik baik baik, sebuah Jadi tantangan tersendiri. iya, jadi, harus harus mulai membiasakan diri dengan yang kayak gitu. Pak Hasan tidak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman juga ya. Kalau misalnya mungkin saya sekaligus ingin mengingatkan, November lalu, saya mengutip boleh saya kutip ya, Pak Hasan ya. Pak Hasan mengatakan bahwa kantor komunikasi kepresidenan Republik Indonesia ibarat penampungan air. Ada air yang ditampung ini, ada air yang jernih, ada juga yang tidak jernih. Tapi apapun yang keluar dari kantor ini harus jernih. Iya. Semua yang ada di kantor ini adalah orang baru, tapi saya ingin kantor ini menjadi generasi pertama yang akan seterusnya apa ya namanya, diibaratkan bukan diibaratkan, dianggap sebagai legenda. Boleh tahu maksudnya apa? Air jernih, air tidak jernih ini? Iya, kalau informasi yang keluar dari kantor komunikasi ke presiden tuh harus, jadi kalau kita kan di hilir, kebijakan tuh ada di hulu. Kalau di hulu tuh mata airnya jernih, tapi di sepanjang perjalanan kan bisa tiba-tiba ada hujan, Ad taruh itu ya, ada kotoran, ada yang lempar-lempar, batu. segala macam ke aliran air itu jadi kotor dia. Tapi kita di bagian hilir ini, jadi tempat penampungan air yang sekaligus juga harus bisa memastikan bahwa semua air yang keluar itu dalam keadaan layak dikonsumsi. Oke. Maksudnya Jadi apa? orang kalau minumnya nggak sakit perut, orang kalau mengkonsumsi itu nggak gatal-gatal gitu. Karena apa? Komunikasi dan informasi yang keluar dari kantor komunikasi kepresidenan harus informasi yang benar dan menenangkan. Tidak Bukan gundah berarti menyerang, tidak bikin gaduh, iya, tidak bikin orang, salah paham, oke, tidak bikin orang emosi, multitafsir gitu, multitafsir dan segala macam. Kita harus kasih pesan yang jelas dan itu menenangkan. menenangkan. Menenangkan itu penting. Walaupun misalnya isunya atau pendapat dari, kepresidenan sendiri Kenapa? gini, isu-isu yang muncul atau masalah-masalah yang muncul ini kan tidak hanya dalam skala lokal, nasional, Ya tapi kan juga masalah itu ada saja, masalah itu akan ada aja. Tapi kan kita bisa menjelaskan itu. oke, Dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga bangun tidur, begitu bangun udah ada masalah. Tapi kan ya nggak harus berantem oke. dan nggak harus ribut, kan bisa dijelaskan tuh. Menurut saya pentingnya komunikasi itu adalah memutus rantai dugaan-dugaan jelek, memutus rantai emosi, memutus kesalahpahaman. Makanya perlu komunikasi. Kalau nebak-nebak nggak dikomunikasikan kemudian nebak-nebak, orang bisa salah paham, Asumsi. bisa emosi. Nggak tahu keadaan yang sebenarnya kemudian tiba-tiba memberikan prejudice sendiri, salah paham, marah. Nah itu pentingnya itu sih sebenarnya Gisa. Ini informasi yang benar berarti juga dijamin oleh kantor, Iya dong, komunikasi kepresidenan ya? informasi yang keluar dari kita harus benar. Oke. Mhm. Termasuk juga meluruskan informasi yang, beredar tidak benar di tengah masyarakat? Iya, Isi informasi. yang terkait dengan tugas dan fungsi kita, iya. Bukan kemudian segala macam gosip, lingkaran ada di media sosial harus kita Harus kita yang filter juga ya, atau VCO yang filter ya? yang terkait dengan tugas dan fungsi kita aja. Oke. Program prioritas dan program hasil terbaik cepat. Kecuali kalau ditugaskan. Misalnya ini ada isu ini, bukan bagian dari program prioritas, bukan dari bagian dari program hasil terbaik cepat, tapi ditugaskan oleh presiden. Kalau itu oke. Tugas dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Pak Hasan, ada instruksi tersendiri ketika, penetapan kabinet kemarin, terus kemudian juga mungkin Kalau enggak, instruksinya sesuai dengan Perpres saja. Kan kita bekerja itu sudah ada rambu-rambunya. Kah? Namanya peraturan presiden. Peraturan presiden untuk kantor komunikasi ini sudah ada sendiri. Perpres tahun 82 tahun 2004. Jadi sesuai dengan itu aja. Kecuali kalau ada tugas-tugas tambahan. kalau ada tugas tambahan tapi memang akhirnya bersinggungan dengan lembaga komunikasi yang lain, kementerian yang lain atau Iya kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Itu kan tugas dari presiden. Tugas presiden itu kan yang paling tinggi. secara strata sih memang penting. Sudah tugas dari presiden. Oke. Lagi-lagi bisa dikomunikasikan ya, Pak Hasan ya, supaya kita apa ya Dan pada prinsipnya kita bekerja nggak sendiri. Kita bekerja kan dengan berbagai macam stakeholder.
dan hampir nggak pernah sendiri. Karena kita, hampir selalu melibatkan teman-teman dari kementerian dan lembaga. Ya soal makan bergizi gratis kita tandem sama BGN, gitu kan. Nanti penyediaan perumahan rakyat nanti kita akan tandem dengan Menteri Oke. Perumahan Rakyat. Soal pemeriksaan kesehatan gratis kita akan tandem dengan Kementerian Kesehatan. Dan kita intens bertukar informasi dengan mereka supaya sama ini pemahaman kita dengan pemahaman yang dilakukan oleh kementerian yang menjadi penanggung jawab tugas itu sama pemahamannya. Oke. Jadi ketika ditanya ke Kementerian Perumahan misalnya, jawabannya sama kita sama. Tapi kalau Kementerian Perumahan sudah jawab, buat kita sudah cukup. Oke. Sama juga sebaliknya, kalau kita sudah jawab duluan, Kementerian Perumahan juga akan jawab, ya silakan ikutin pernyataan yang dari kantor komunikasi. Jadi Tapi suaranya sama? suaranya. Oke. Atau ya kalau misalnya dalam Tadi kemarin kan juga orang nanya tentang BRICS gimana, Kementerian Luar Negeri sudah keluarkan pernyataan. Oke. Ya itu pernyataan pemerintah. Kalau ditanya lagi kan aneh, ada yang nanya, apa tanggapan istana soal pernyataan Kementerian Luar Negeri? Gimana menanggapi diri sendiri? Kita sama. Oke. Jadi Anda pegang aja pernyataan Kementerian Luar Negeri itu pernyataan pemerintah. Oke. Ya ini berarti mau nggak mau juga harus disuarakan terus-terusan ya Pak Hasan? Jadi jangan minta kita menanggapi kementerian lain, kita nggak mau menanggapi kementerian lain, yang suara pemerintah satu. Oke. Sama juga ketika misalnya ada lapor Mas Wapres, ingat? Aha. Lapor Mas Wapres, kemudian kita ditanya, apa tanggapan istana soal lapor Mas Wapres? Lah Wapres kan istana. Masa kita menanggapi diri sendiri, dan itu memang udah bagian dari program dan pekerjaan yang memang sudah ditugaskan gitu. Kalau misalnya kebanyakan saling tumpang tindih gitu Kak, ini dari kacamata orang awam Sejauh ini nggak ada kan? nggak ada. Sejauh ini nggak ada dan kita harapkan ke depannya nggak ada. Ya ultimate-nya nanti presiden kalau misalnya ada yang tumpang tindih, sejauh ini insya Allah nggak ada. Oke. Tapi kalau misalnya nih ketakutan ya lagi-lagi boleh dong kita bertanya-tanya ya Pak Hasan. Kalau misalnya ternyata udah lebih banyak diambil oleh kementerian atau lembaga terkait lainnya, PCO jadi lebih, belakangan gitu, Itu dapat kesempatan ngomong. ini kan bukan soal kesempatan momok, kan yang penting, pernyataan yang disampaikan itu sama, Oke. kan kita selalu koordinasi yang kayak gitu. Jadi siapapun yang mengeluarkan, itu juga yang ada di desk-nya kita itu. Oke. Jadi misalnya apa yang dinyatakan oleh misalnya nanti ya, oleh Kementerian Kesehatan kita sama itu. Oke. Apa yang pernah kita keluarkan juga, rilis soal misalnya, eee, medical check up, itu juga di-approve dulu sama bukan approve, itu juga dibaca dulu oleh Kementerian Kesehatan, "Ini udah sama belum? Oke. Sudah benar, Bu?" Jadi kayak gitu. Uh, soalnya seumur-umur saya bekerja yang namanya koordinasi itu menjadi tantangan tersendiri Pak Hasan. Ya, sampai sampai saat ini pernah ada kejadian Tidak mudah tapi kan harus dilakukan. toh, apa Kan saja ini kan yang besar. apa saja yang dilakukan oleh PCO supaya untuk memaintain supaya koordinasinya tetap linier, terus kemudian Sekarang kan teknologi sudah canggih. Maksudnya kita bisa bertukar dokumen dalam waktu kurang dari 1 menit, 1 menit. Iya, maksudnya apa, kalau dulu kan orang harus pergi langsung ngantar gini cocok itu kan repot. Kalau sekarang kan teknologi informasi sudah canggih, kita bertukar informasi itu kurang dari 1 menit. oke. Tapi ya dengan ada konsekuensi sendiri misalnya kayak bocor data gitu-gitu gimana Pak Hasan? Nggak ada? Sampai dengan saat ini tetap aman gitu ya? Aman. Kalaupun misalnya gini, hal-hal yang sifatnya bisa jadi konsumsi publik itu bukan bocor data. Mhm. Iya kalau memang sudah disampai publik tahu ya itu data data publik. Kita kan juga ada keterbukaan informasi soal publik. Oke. Iya. Bicara lagi Pak soal internal PCO sendiri ketika kemarin November, penetapan terus kemudian juga ada apa ya namanya, peresmian. Apa saja yang banyak bukan iya di peresmian jubir, terus kemudian juga pelantikan lebih tepatnya ya, kantor PCO sendiri dengan jumlah orang yang tidak sedikit. Apa saja, mungkin imbauan dari Bapak, pesan-pesan Bapak, terutama untuk para jubir yang menjadi wajah terdepan dari kantor PCO saat ini? Orangnya sedikit loh. Karena SOTK kita itu 200, tapi kita hanya gunakan itu mungkin seperempatnya aja. Oke, yang 3/4-nya lagi? Iya kalau belum butuh ngapain kita, maksudnya kan orang itu harus ada fungsinya. Yang kita gunakan itu, yang kita rekrut itu hanya seperempat dari SOTK organisasi kita. Oke. Dari kapasitas organisasi kita yang diputuskan
oleh Kemenpan RB itu sekitar 200 orang. Sekarang Tapi kita cuman gunakan kapasitas kuotanya 60 orang aja. 60 orang mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh ratusan orang apa enggak? Hmm. Ya sejauh ini menurut kita bisa dikerjakan. Gitu, koordinasi dengan kementerian, 48 kementerian, 12 lembaga, sejauh ini berjalan baik. Terus teman-teman yang menyiapkan materi substansi, ya itu berjalan dengan baik. Ada lagi teman-teman jubir 6 orang, itu berjalan dengan baik. Menurut saya, dengan organisasi yang simpel, yang ringkas, itu bisa berjalan jauh lebih agile, organisasinya lebih lincah, lebih fleksibel, dan kemudian juga bisa lebih efektif, bekerjanya jauh lebih efektif. Oke, tapi selalu ada, apa ya namanya, review ya Bapak, review rutin per berapa hari, per berapa minggu? Kalau kita sih sebenarnya evaluasi itu mungkin setiap minggu kita evaluasi dan sebenarnya semua punya laporan. Setiap kedeputian tiap minggu kan mengirimkan laporan. Laporannya? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah didapatkan, apa yang belum. Menurut saya sejauh ini organisasi kantor ini dengan orangnya ya tidak banyak itu bisa bekerja dengan cukup lincah. Oke. Yang Bapak lihat dari kantor PCO dan tentu saja kalau misalnya kita membaca bagaimana rencana dari, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melihat tantangan global, terus kemudian isu-isu yang juga muncul skala nasional, bagaimana? Contohnya apa? Eee, Tantangan global misalnya apa? Kalau misalnya kita lihat sih hubungan ya dengan kepemimpinan dari Presiden Trump sekarang saat ini juga tentu saja, kan kita lihat dia akan mengubah arah Kita kan tidak pernah punya masalah dengan siapapun yang akan memimpin negara manapun. kedekatan dari maksudnya atau ada Kita peran baru dari Indonesia negara negara yang tidak pernah menggeser politik luar negerinya dari dulu. tetap bebas aktif? Siapapun presidennya, kita dengan politik bebas aktif dan keluar dari logika biner negara-negara barat. Oke. Kalau negara barat itu kalau berteman dengan negara A, maka musuh negara A musuh mereka juga. Kalau kita nggak ada cerita begitu. Itu kedaulatan kita menentukan dengan siapa kita berteman. Kita bisa berteman dengan RRC, tapi musuhnya RRC nggak harus jadi musuhnya kita. Oke. Kita bisa berteman dengan Amerika Serikat, tapi musuhnya Amerika Serikat nggak harus jadi musuhnya kita, bisa jadi temannya kita. Dan kalau kayak gitu kan kita punya peran strategis menjadi jembatan. Kalau dua great power ini nggak bisa ngomong kan bisa ngomong via kita. Ya maksudnya ini posisi strategis Indonesia yang sangat unik, yang keluar dari logika biner, yang mungkin juga nggak dipahami oleh banyak negara. Iya sih hampir Kenapa harus begini sih katanya. Oke. Loh kok habis dari RRC kok ke Amerika? Kalau mereka nggak bisa lakukan itu, tapi itu kan mereka. Kita kan bisa lakukan itu. Nanti tidak takut untuk dibilang positioning kita di mana atau dipertanyakan positioning kita di mana? Positioning kita kan nggak harus mengikuti pikiran orang, kita kan punya national interest sendiri. Positioning kita itu mencerminkan kepentingan nasional kita, bukan mencerminkan pikiran orang. Nah, saat ini national interest kita di mana, Pak Hasan? Eh, national interest kita tuh kamu harus tahu loh, kamu nggak boleh ngapal loh, ada 4 national interest kita tuh nggak boleh loh. Biar diingatkan. Tujuan nasional kita itu, ya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kita harus aman tuh. Ya, memajukan kesejahteraan umum, berarti kita harus sejahtera. Itu kepentingan nasional kita. Jadi dengan siapapun kita berhubungan asal itu buat bikin kita sejahtera, ya kita berhubungan. Oke. Ya kan mencerdaskan kehidupan Berbangsa dan bernegara. kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mau pintar, kita mau hebat, mau bisa teknologi, mau menguasai teknologi misalnya, ya itu ini tugasnya kita, kepentingan nasionalnya kita. Oke. Ya, kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya, itu jadi kita nggak mungkin ada pesan konflik kita keluar. Semua pesan Indonesia ke luar negeri pasti pesan perdamaian. Setiap ada konflik, ditanya apa pendapat Indonesia? Segera henti. Kalau ada peperangan, segera hentikan peperang. Segera gencatan senjata. Taruh pasukan perdamaian di situ kan statement Indonesia selalu seperti itu. Kepentingan nasional kita nggak bergeser dari 4 hal itu. Oke. Ya mungkin orang lain nggak mengerti, tapi ini posisinya Indonesia. Negara lain mungkin ya, lebih tepatnya. Ya kita itu posisinya Indonesia. Oke. Jadi kalau
kita ingin makmur, kita bersahabat dengan Amerika, itu urusan kita. Kita ingin makmur, kita bersahabat dengan RRC, itu juga urusan kita. Karena tujuannya satu, yang pertama menyejahterakan masyarakat kita sendiri dulu ya, Pak, ya? Kita mau berteman dengan Australia, untuk kebaikan kita, itu urusan kita. Oke. Tapi kita berteman dalam hal yang sama, kita berteman dengan Saudi, dengan Uni Emirat Arab, dengan Qatar. Mungkin banyak juga negara lain yang nggak suka, tapi itu urusan kita gitu. Oke. Tapi kalau positioning kita terhadap Israel yang Itu kan soal anti penjajahan. Ya, itu soal anti penjajahan. baik-baik. Yang kita nggak berubah dari dulu soal. Dari dulu sampai dengan saat ini ya, Pak, ya? Oke. Wah, ini masih jadi pertanyaan saya lagi sih, maksudnya ya maksudnya di pikiran kita gitu, dengan tugas yang hitungannya berat ini, Pak. Kita nggak bisa ngaku-ngaku berat. Semua Kan kita lihat dari dulu ini semua, eee, orang yang punya jabatan publik, amanah publik, kementerian-kementerian yang jauh lebih besar organisasinya daripada kita tuh jauh lebih berat kerja. Apalagi kementerian-kementerian yang dapat tugas program prioritas, program hasil terbaik cepat, itu jauh lebih berat tugasnya. apalagi ditarget ya, Pak, ya? Kan sudah ada targetnya, sudah ada jangka waktunya, ada jumlah yang harus mereka penuhi, tugas mereka kayaknya jauh lebih berat. Kalau untuk PCO ada target sendiri, Pak? 100 hari masa kerja Pak kabinet. Prabowo nggak punya target 100 hari. Oke. Why not? Yang menentukan target 100 hari siapa? Iya sih, itu kayaknya kebiasaan dari dulu sampai sekarang ya, pasti akan ada evaluasi gitu dari masyarakat Ya 100 kan, hari. target kita 5 tahun kan. Oke. Target 5 tahun itu dipecah menjadi target, per tahun. Dari target per tahun ada target bulanan, target 100 hari itu siapa yang bikin? Ya, 100 hari itu 2 bulan enggak, 3 bulan enggak, 4 bulan juga enggak. genap 100 hari saja gitu ya. Kalau target dari PCO sendiri, Pak, per tahunnya gimana? Ya kita yang jelas, kita harus membantu seluruh kementerian dan lembaga kepresidenan untuk mengkomunikasikan capaian-capaian. Oke. Yang itu tadi, terutama untuk program prioritas dan program hasil terbaik. Hmm. Sesederhana itu kita sebenarnya. Dalam bahasanya sesederhana itu, pekerjaannya memang nggak sederhana, tapi dalam bahasanya kira-kira kayak Ya seperti tugas, tadi kata Bapak kan misalnya kantor PCO sendiri kan juga punya tugas bagaimana menyederhanakan suatu informasi supaya bisa lebih mudah diterima. Walaupun sebenarnya di belakang latar belakang masalahnya gede banget iya. gitu ya, Pak, ya. Oke. Ah, masih belum terpikir gimana cara bagi tugasnya gitu dengan tugas yang sebanyak ini, orangnya sedikit, bahkan kurang dari kuota yang sebenarnya sudah diberikan gitu atau sudah ditetapkan oleh Perpres. Tapi selain tenaga yang keluar, pasti waktu juga harus dikeluarkan kan, Pak? Dengan target, terus kemudian tugas tersebut, jumlah orangnya juga lebih sedikit. Gimana cara bagi-baginya supaya tetap bisa efektif? Sebenarnya nggak terlalu rumit kok. Kita itu kan tugasnya spesifik, koordinasi soal komunikasi. Kau? Kita nggak ada eksekusi program, kita nggak bikin rumah, Yang kita nggak ada cetak ya, kita nggak cetak sawah kita. Kita nggak membangun irigasi, ya kita nggak menyelenggarakan pendidikan kayak Kementerian Pendidikan. Itu tugas-tugas yang besar-besar banget. Kita itu memang spesifik urusannya dengan, kejurubicaraan aja. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang harus dikeluhkan itu. Enggak, maksudnya ya dengan ini cukuplah. Nggak manusiawi nggak nggak sih Pak Hasan mengeluh? iya, tapi ngapain mau ngeluh ya, orang kan juga kerja. Kenapa harus mau ngeluh? Jadi dengan tim yang ada sekarang, pembagiannya itu kita agile lah. Ada walaupun misalnya orang sudah dibagi tugas-tugasnya ya, tapi ketika misalnya si A sedang tidak bisa menjalankan tugas itu, dengan cepat dilapis oleh yang lain. Oke. Begitu juga, misalnya ketika satu kedeputian itu misalnya nggak cukup orangnya untuk ngurusin satu masalah, dia bisa pinjam orang dari kedeputian lain. Jadi kita memang saya punya tugas utama, tapi ketika saya dibutuhkan untuk membantu teman sejawat yang, lagi kerepotan misalnya untuk minggu itu lagi kerepotan untuk tugas dia, mereka akan pindah. Oke. Mereka akan ikut membantu. Ya ada waktu ditambahkan, tapi selama kita membentuk kultur kerja yang homey, ya, di dalamnya kekerabatannya, kekeluargaannya, tinggi, menurut saya itu sangat membantu. Jadi lumayan betah, teman-teman itu lumayan betah kalau di kantor gitu.
dan menetapkan standar tersendiri juga Pak Hasan. Ini kan kita tahu generasi pertama seperti kata Pak Hasan, tadi. Kita lagi cari bentuk kalau soal standarisasi, belum ada yang baku sampai hari ini. Jadi KPI, indeks, segala macam kita berusaha terus-menerus evaluasi. Bahkan kita bikin indeks informasi, indeks kesesuaian antara pesan dengan yang ditangkap oleh publik, tapi itu lagi mencari bentuk. Dan sekaligus yang bikin kita bukan sulit ya, apa ya namanya, mencari contoh gitu. Kalau misalnya penjabat di kementerian saat ini atau lembaga, mana gitu, A, B, C saat ini kan punya contoh kementerian sebelumnya, bagaimana cara kerja lembaga sebelumnya gitu, atau orang yang pernah menjabat sebelumnya. Tapi kan seperti lagi-lagi seperti kata Bapak, inilah generasi pertama. Ap Contoh seperti apa yang akan diambil? Apa ya namanya, Belum ada contohnya. kayak siapa bentuk ideal atau jubir ideal Iya, belum ada. yang menjadi contoh kan nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya kita belajar dari banyak tempat aja. Oke. Ya kita mungkin belajar, iya walau belajarnya dari jarak jauh ya. Belajar mungkin dari negara-negara tetangga misalnya ke Australia bagaimana mereka menghandle teman-teman dari Jepang. Australia Iya. boleh jadi contoh? Enggak, ada teman-teman dari Jepang kemudian diskusi juga dengan kita bagaimana mereka menghandle pemberitaan. Kita juga diskusi dengan teman-teman dari misalnya dari, Inggris bagaimana mereka menghandle misal dari teman-teman yang punya pengalaman di Amerika, bagaimana orang-orang menghandle pemberitaan. Tapi semua informasi itu kita ramu aja dulu. Kita kan lagi mencari bentuk. Tidak ada satu yang kita jadikan kiblat. Karena sebenarnya tugas kita juga tugas spesifik yang berbeda dengan kantor komunikasi lain. Kalau kantor komunikasi lain itu mungkin dia semua hal dia tanggapi. Termasuk gosip-gosip. Yang selama berkaitan dengan pemerintah dan presiden dia tanggapi. Sementara kita kan tugas utamanya untuk program prioritas dan program hasil terbaik. Cepat itu yang utama. Di luar itu tugas tambahan dari presiden gitu. Kalau itu kan seasonal. Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu ada tugas ya itu yang kita kerjakan. Tapi kalau dari kacamata Pak Hasan sendiri, setiap orang pasti punya role model, setiap orang pasti punya seseorang yang menjadi motivasi atau ya katakanlah. Ya tapi kan motivasi itu lebih kepada individual ya. Kita nggak bisa jadikan itu model untuk sebuah kantor. Oke, karena sosok. Iya berbeda kan. Saya kan nggak bisa membawa motivasi pribadi saya kemudian saya jadikan motivasi kantor. Saya nggak bisa jadikan idola saya pribadi kemudian jadikan idola orang satu kantor. Nah, ini kan ini kan kita membawa institusi, namanya institusi kepresidenan. Dengan berbagai style, gaya kepresidenan kita juga harus bisa fleksibel. Kantor komunikasi ini jadi nggak merujuk ke orang-orang tertentu. Atau satu institusi kejubiran tertentu gitu ya, ideal gitu Banyak nggak media ada. pelajaran di zamannya PSB kan ada juga jubir presiden. Walaupun bukan dalam bentuk kantor komunikasi. Tapi buat kita tuh banyak pelajaran juga dari situ. Oke. Gitu. Dulu Pak Jokowi juga punya Di zamannya Pak Harto juga ada institusi sendiri gitu yang menjadi juru penerang. juru penerang. Kita mengambil pelajaran dari situ. Tapi nggak bisa kemudian tumplek-blek gitu kemudian meng-copy paste yang seperti itu karena tidak hanya zamannya yang berbeda tapi bentuk organisasinya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Oke. Susah nih kali ini kalau misalnya biasanya sama sosok-sosok yang lain gitu ya, kalau misalnya saya tanya nih tiba-tiba suka muncul perkataannya ini gitu. Tapi kalau misalnya bersama dengan kepala PCO, somehow memang ya sesuai dengan jabatannya ya Bapak ya. Tapi kan, memang nggak bisa sosok idola pribadi bisa, tapi kemudian kita jadikan itu idola kantor kan nggak mungkin. Oke. Tadi mau galih tapi akhirnya ya kita, tapi bener juga gitu, maksudnya bener juga nggak bisa kita jadikan idola pribadi kita sebagai idola secara keseluruhan atau misalnya kayak role model secara keseluruhan untuk satu institusi Iya. gitu ya, Pak, ya. Oke oke oke. Ini saya kasih tahu kamu nih, kalau dalam berdebat, saya itu mengagumi Haji Agus Salim, Insyaallah. tapi itu individual sekali, Oke. nggak bisa dengan gaya seperti itu dan itu gayanya gaya perjuangan Dan sekarang dan melawan penjajah itu. sekarang belum tentu relevan di Belum tentu dengan style itu cocok. Kalau saya berdiri sendiri ketika misalnya jadi jubir kampanye, mungkin style itu cocok. Oke. Ada pertarungan, ada itu yang kita jalankan. Tapi sekarang kita kan nggak bertarung, Tidak berdebat juga.
kita tidak berdebat, kita mewakili pemerintah untuk menyampaikan capaian pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mau cari musuh kemana? Oke. Tapi gaya itu nggak bisa kita pakai dong, kan nggih? Tapi mungkin yang baik kita ambil. Logikanya kita ambil, cara berargumentasinya kita ambil, tapi sisanya mungkin nggak cocok. Kita sesuaikan dengan Iya. tugas kita saat ini. Makanya perlu kearifan untuk melihat kita lagi dalam posisi apa. Oke. Kalau dalam masih jubir-jubir kampanye bolehlah, kita juga bergeraknya individual kok nih. Oke. Nggak bawa iya walaupun ada institusi kejubiran kampanye tapi lebih lebih ringan lah, beban beban pribadinya lebih ringan. Sekarang kita harus mikir, kita menyampaikan apa ke publik, bahkan media sosial kita pun kita harus mikir. Apa yang kita cuitkan, apa yang kita Tiba-tiba kita ngomong-ngomong yang komentar. kurang jelas dikit gitu atau agak-agak ambigu dikit, bisa jadi berita. Oke. Oke. Iya berarti mengelola media sosial atau ya para jubir, tenaga Dan ahli itu kita semua belajar lah, harus dan nggak ada kita yang sempurna sejak awal. Karena kita sekarang juga pantau tuh ada tim yang mantau media sosialnya orang-orang di kantor komunikasi kepresidenan, yang kalau ada agak nyerempet-nyerempet bahaya kita langsung ingatkan. Oke. Karena nanti orang akan bawa, tiba-tiba tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, kalau sekedar juru bicaranya aja atau nama pribadi mungkin nggak nendang. Tapi begitu ada institusi, wah itu Nama baik. jadi nama baik presiden. Betul. Tidak hanya nama baik institusinya tapi nama baik Iya. presiden ya. Pakai pakaian nggak bener ya? Aduh, ada itu juga Iya. dikontrol ya? Di kita tuh kan kita latih semua tuh tenaga ahli utama, tenaga Oke. kita tuh. Wow, itu pelatihannya berapa lama, Kak? Jubir tuh juga ada yang kalau pakaian tuh berapa lama waktu itu? 2 hari untuk ini. Bagaimana kita harus berlaku di depan publik pun juga sekarang dikontrol ya, Pak, ya? Jadi bukan dikontrol lah, ada panduannya. Mhm. Disesuaikan Ada sesuai panduannya. moral dan etika. Karena jangan anggap remeh penampilan kita, tiba-tiba pakai celana pendek kemana-mana terus difoto orang, jubir kantor komunikasi kepresidenan ini lagi begini nih gitu. Tidak sesuai dengan tempatnya. Padahal kalau dia nggak jadi jubir biasa aja, Ya 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 ya. kalau dia nggak jadi ini biasa aja, tapi kalau gitu Oke. Ya, mau nggak mau jadi harus, mikir apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan sekarang dipikirkan 2 kali ya. termasuk juga di mana tempat kita nongkrong. Oke. Jadi sekarang nggak bisa macam-macam atau Nongkrongnya harus mikir dulu, coba lihat dulu tempat nongkrongnya, oke nanti orang salah persepsi, padahal kita makan di situ, Oke. padahal kita ngopi di situ, tapi kalau tempat nongkrongnya, Ya, iya gimana? susah ya. Wah, adaptasinya cukup, menantang ini berarti untuk anak-anak Kan di kita mau bawa nama presiden, ya nggak apa-apa. kita mau bawa nama presiden, itu bagian dari challenge-nya itu karena kita membawa nama presiden. Insyaallah sukses ya Pak Hasan ya. Tapi mungkin terakhir, terkait dengan kerjasama, kan lagi-lagi komunikasi ini kan juga jadi salah satu faktor utama bagaimana kerjasama tersebut bisa sukses. Dengan tidak hanya berbagai kementerian, lembaga, ya, institusi lain termasuk dengan media sebagai pilar demokrasi. Gimana Pak Hasan membagi-bagi kemudian Saya, mungkin sudah mungkin ke inilah yang belum ya, tapi kayaknya perdana. yang lain sudah saya. Gak apa-apa. Dan berkunjung ke kantornya. Iya. Oke. Sebagian besar sudah. Kode tuh berarti habis ini Pak Hasan kita undang ke kantor ya? Sebagian besar saya sudah datang. Bahkan kalau saya ke daerah, saya undang Iya. media di daerah itu saya undang. Sambil makan-makan aja kita ngobrol. Jadi buat saya media ini partner strategis. Dan kita paling bisa. Jadi buat saya gini, informasi itu kan kadang-kadang nggak selalu kita fair aja, nggak selalu sebenarnya sesuai fakta. Tapi menurut saya media Tidak sesuai dengan fakta gimana? nggak selalu. Itu ada berita kemarin, dia memberitakan ada anak eh, apa dapat musibah habis makan bergizi gratis. Ya itu berita apa? Ketika kece ini nggak ada berita. Tapi maksud saya ketika itu media, kita bisa minta pertanggungjawabannya. Karena ada undang-undang pers. Kita bisa challenge mereka secara moral, kita bisa challenge mereka secara etik, ya. Bahkan kita bisa challenge mereka secara hukum ketika misalnya informasi yang yang diberikan itu tidak sesuai dengan faktanya. Oke. Kalau misalnya itu bukan media,
tapi mereka menyebarkan informasi, kita kejar pertanggungjawabannya ke siapa? Oke. Benar nggak? Mhm. Nggak ada orangnya, tapi informasinya tersebar. Nggak ada medianya, informasinya Tersebar. tersebar. Walaupun ada undang-undang ITE ya, Pak, ya? Iya, tapi kan nggak gampang mengejar di balik orang-orang di balik anonimitas itu, kan tidak mudah, iya kan? Nah, itu agak berbahaya menurut saya, karena kita nggak bisa mintai pertanggungjawaban. Jadi kalau selama misalnya pihaknya bisa dimintai pertanggungjawaban, orangnya ketahuan siapa, kantornya di mana, ya kan, individunya siapa, nama orangnya ada, kita kan bisa telepon, ini nggak benar nih, klarifikasi, ya. Atau kita bisa kalau misalnya ya deadlock, ya kita bisa ke dewan pers, Oke. misalnya kayak gitu. Jadi ada prosedur, kita tahu harus ngapain. Secara hukum juga ada Iya, aturannya. ada aturannya. Yang agak-agak bahaya itu kan ketika informasi tersebar tapi dari orang yang kita nggak bisa cari, di mana rumahnya, namanya siapa, pertanggungjawabannya nggak ada, mekanisme untuk, apa namanya, responsibility-nya nggak ada, itu kan bahaya. Tapi teman-teman media sih biasanya sih bisa bantu, kan netizen sekarang juga cepet, Pak, nyari data, terus kemudian nyari siapa di balik akun ini, terus kemudian tiba-tiba Nggak gampang, negara sekalipun nyari juga nggak gampang. kayaknya kalau misalnya di Twitter banyak tuh, di apa ya namanya, di Iya, ada kalau mungkin yang bisa ketahuan tiba-tiba doxing gitu, tapi ada juga yang tidak, tapi informasinya tersebar. terus gimana itu dari PCO sendiri? Kalau misalnya ada informasi yang tidak benar, Makanya menurut saya lebih suka mitra strategisnya media, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya ada salah-salah iyalah, nama fair aja, nanti nanti klarifikasi, kita revisi, kita beri informasi yang benar. tapi ada orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Berarti, media dirangkul ya, Pak Hasan ya? Ya saya rasa walaupun kita baru kayaknya teman-teman sudah pernah, ngundang banyak sekali media. Iya, ngajak apa, untuk kerjasama pada segala macam gitu. Jadi menurut saya, ini saya jelaskan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi bahwa media itu partner partner strategis. Ke depan itu juga dengan gempuran teknologi informasi dan media sosial, menurut saya media itu tetap partner paling strategis. Kita menggunakan media sosial itu untuk mendiseminasi informasi kita. Makanya ada akun PCO. Itu mendiseminasi, eee, informasi dari kita. Ada akun Presiden Republik Indonesia. Ada akun misalnya Republik Indonesia, itu untuk menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Sesuai dengan tupoksinya juga kan jelasannya? Iya. Oke. Kak Hasan mungkin terakhir, tadi udah terakhir tapi sekarang kita terakhir lagi deh buat sebagai closing. Belum puas dia Nah, biasanya namanya juga cewek, Pak, biasanya kalau misalnya udah ngomong yang ngomong A nanti tambah lagi jadi ngomong B. Mmm, teman-teman apalagi ya, apa ya namanya, masih muda begitu yang masih punya mimpi untuk menjadi seorang juru bicara, menjadi seorang, komunikator yang tentu saja berangkat dari informasi yang benar, kemudian menyampaikannya dengan cara yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Ada pesan tertentu untuk mereka supaya tidak salah arah. Ya saya cuman ini aja, eee, eranya memang era keterbukaan, eranya memang era kecepatan. Tapi buat saya nomor satu itu akurasi, bukan cepet-cepetan. Lebih baik akurat belakangan daripada terlalu cepat ternyata salah. Ya, akurasi itu nomor satu. Kalau kredonya itu ya mungkin nomor satu akurasi, nomor 2 akurasi, nomor 3 akurasi, baru nomor 4 5 yang lain. 1 2 3 itu selalu akurasi. Karena begini, yang nggak disadari orang ketika informasinya salah, memang bisa diklarifikasi tapi mungkin damage-nya udah jauh. Dan kemampuan jangkauan klarifikasi itu mungkin nggak sejauh damage yang ditimbulkan oleh ketidakakuratan yang pertama. Ini kan siapa yang menambangnya nih? Siapa yang ngobatinnya makanya buat saya, credonya yang pertama akurasi akurasi akurasi, yang keempat, 5 6 tuh baru yang lain-lain. Mau kecepatan, apa segala macam, tapi makanya tidak boleh impulsif. Orang tanya A langsung jawab, cek dulu yang benarnya baru kita bisa. Ada datanya nggak? Ada kebijakannya? Ada segala macam ya, baru kita bisa. Jangan korbankan akurasi. Begitu juga yang jadi juru bicara, kita nggak boleh korbankan akurasi.
hanya untuk banyak-banyakan ngomong, hanya untuk perpanjang durasi bicara, akurasinya dikorbankan. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Tapi siap juga untuk mitigasi ya kalau misalnya memang Itu risiko, Kak. Mitigasi itu gini, pemerintah itu pasti aja ada, eee, sesuatu yang disalahpahami oleh publik tuh, tiap hari tuh. Karena kan semua orang sekarang berhak menilai, berhak beropini dengan perspektifnya masing-masing. dengan perspektifnya masing-masing, mau dia tahu persoalannya, mau nggak tahu, pokoknya ngomel aja dulu. Ya orang kan banyak itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya pernyataan-pernyataan yang kayak gitu kemudian banyak yang mengamini, kan orang berarti salah paham sama pemerintah. Nah, kita kan harus meluruskan itu bagian dari mitigasi ya. Oke. Saya jadi nangkep satu, apa ya namanya, nggak tahu sih ini jadi apa ya, kesimpulan saya sendiri. Mungkin kunci masyarakat suatu negara untuk bisa bahagia adalah tidak salah paham ya. Tenang, tidak salah paham, tidak impulsif. Semoga dengan PCO dan tugas-tugas PCO yang sukses tersebut juga bisa, apa ya namanya, mengejawantahkan mimpi tersebut ya untuk menjadikan masyarakat negara kita lebih Nggak happy ya, gampang Pak, ya. nggak gampang, tapi ya kita coba. Amin ya rabbal alamin, nggak gampang tapi bisa ya, Pak, ya. Insyaallah. Baik. Pak Hasan ini udah beneran terakhir, terima kasih banyak jangan bosan-bosan, Pak, tadi katanya kan media sebagai pilar keempat demokrasi mau dirangkul berarti ke depannya akan sering kita gangguin ya. Tapi untuk nanya yang penting saja, yang memang urgensi dan juga tupoksinya PCO. Iya. Nanti kalau yang Penting itu. daripada kayak oke. Baik Pak Hasan, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu karena kesehatan yang paling penting ya, Pak, ya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Iya. Selamat sore Bapak. Maksud Dan teman-teman, demikian, episode podcast VIP kali ini. Kita ketemu lagi di episode podcast, berikutnya. Saya Fani Maria, terima kasih dan sampai jumpa.